Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Seorang siswi SMA di Lampung Selatan ditangkap akibat membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Seorang pembegal motor bocah di Bandar Lampung diringkus. Pemulangan jamaah haji gelombang pertama di Lampung Utara disambut tangis bahagia keluarga. Angin kencang merobohkan dua pohon besar di pinggir Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Banjarrejo, Kecamatan Bajumas, Pringsewu pada Senin sore. Angin kencang muncul saat hujan lebat hingga menyebabkan para pengendara takut. Banyak pengendara motor memilih menepi dan berlindung di toko pinggir jalan. Selain merobohkan pohon, angin kencang itu juga merusak banyak rumah. Satu di antaranya rusak berat akibat atapnya ambruk tertimpa pohon kelapa. Dua sepeda motor korban yang diparkir di dalam rumah juga rusak akibat tertimpa atap. Tidak ada korban jiwa, Pak ya? Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Tapi kalau yang perabot apa-apa ada yang rusak juga enggak? Ya ada juga. Ada ya? Iya. Ya, kurang lebih jam 2 lebih dikit lah. Pokoknya pas angin kenceng itu, Pak. Begitu angin reda, kita istrinya Pak Ase itu dari bawah karena dia mau nyari anaknya. Karena di rumah memang dia cuma berdua. Terus kaget karena ada adik kebetulan di sini kan, nanya terus bilang kalau kena ketimpa pohon kelapa dapurnya. Iya, kita posisi lari ke sana pun baru adek sama ini uak dari atas ini yang turun pertama ke bawah itu. Bencana angin kencang tidak menimbulkan korban jiwa dan luka. Hasil pendataan Pamong Desa Banjarrejo mencatat ada 7 rumah rusak sedang, 1 rumah rusak berat, dan 2 sepeda motor rusak. Ya lumayan banyak sih untuk kerugiannya itu perabot rumah, itu motor juga ya sedikit walaupun nggak rusak parah tapi mengalami kerusakan karena ketimpa genteng dan kayu. Tapi kalau untuk korban jiwa nggak ada ya? Kalau korban jiwa alhamdulillah nggak ada. Karena posisi penghuni rumah sedang nggak di rumah, Pak? Di rumah tapi posisinya di luar rumah. Di luar rumah? Karena angin itu. Kalau himbauannya Pak untuk warga setempat? Kalau himbauan kami sih rencana untuk ke depan, ya sudah kita sering menghimbau untuk masyarakat yang punya batang-batang kayu yang dekat rumah tadi tebang biar misalnya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga Selasa siang, warga dan aparat gabungan tentara, polisi, dan Pemda bergotong royong menyingkirkan puing rumah yang rusak diterjang angin kencang. Para korban berharap Pemda Pringsewu memberikan bantuan biaya perbaikan rumah. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Seorang siswi kelas 8 SMA di Lampung Selatan Selasa siang diringkus polisi karena membunuh bayi yang baru ia lahirkan. Tersangka berinisial RD berumur 17 tahun, warga Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap bayi tersebut dilahirkan di kamar mandi rumah tersangka tanpa bantuan persalinan bidan dan dokter. Saat baru dilahirkan, bayi tersebut tidak menangis dan tersangka tidak tahu apakah bayi yang dilahirkannya tersebut dalam kondisi masih hidup atau sudah meninggal. Tersangka yang malu karena bayi tersebut hasil dari hubungan zina, kemudian memasukkan bayi ke dalam plastik dan menguburnya di belakang rumah. Pada kasus tersebut, polisi masih memburu pemuda yang menghamili korban. Dengan kondisi bayi pada saat itu ya, hasil pemeriksaan terhadap ABH ini ya, yang bersangkutan menjelaskan pada saat melahirkan itu ya, kondisi bayi itu tidak menangis ya. Bersangkutan tidak tahu apakah kondisinya masih dalam kondisi bernyawa atau tidak.
namun yang pasti tidak menangis. Kemudian langsung dibawa yang bersangkutan, itu kejadiannya di kamar mandi ya, melahirkan di kamar mandi, kemudian langsung dibawa ke belakang dikubur. Ya, nanti kita akan lebih dalami kembali berkaitan dengan hal tersebut. Nah, berkaitan dengan siapa bapak ya, bapak kandung dari anak tersebut, ini masih terus kita dalami ya. Kita masih terus melakukan penyelidikan, sudah ada yang kita lakukan pemeriksaan. Ini nanti berkelanjutan ya, rekan-rekan, kita terus dalami pemeriksaan. Kasus tersebut terungkap setelah ada saksi yang melihat tersangka sedang menguburkan mayat bayi di belakang rumahnya pada Rabu malam pekan lalu. Dari kasus tersebut, polisi menyita barang bukti foto mayat bayi, cangkul, dan pakaian tersangka. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang begal motor yang menyasar anak-anak ditangkap di rumahnya di Desa Gunung Tapak, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang pada Selasa dini hari. Tersangka bernama Ferry Siswanto, umur 24 tahun. Awalnya ia sempat mengelak tuduhan polisi, namun akhirnya pasrah setelah polisi menunjukkan foto wajah tersangka saat beraksi membegal motor seorang bocah di Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Tersangka ditangkap oleh tim Resmo Polda Lampung. Dari penggeledahan di rumahnya, polisi menyita motor korban yang telah diubah warnanya. Polisi kini masih mengejar satu teman tersangka yang masih buron. Dalam penangkapan tersebut juga kita mendapatkan barang bukti berupa 1 unit kendaraan motor milik korban jenis Honda Genio yang tadinya berwarna hitam, sekarang sudah diberi spotlight oleh si pelaku menjadi berwarna merah. Dari hasil penelusuran itu ada 2 orang pelakunya, 1 yang bertugas sebagai yang nganter atau pilotnya, 1 sebagai eksekutornya. Nah, yang kita amankan ini, yang kita tangkap adalah eksekutornya. Untuk 1 pelaku lagi masih kita kejar, masih DPO, karena yang 1 lagi ini dari data yang kita punya itu merupakan residivis kasus curanmor. Motifnya apa Pak Kasubdit? Kalau untuk motif ya tetap ini untuk mengambil barang dari miliknya si korban atau untuk mengambil motornya korban. Identitas tersangka terungkap setelah mereka terekam CCTV saat membegal motor seorang bocah laki-laki di jalan perumahan di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung pada awal Juni lalu. Korban yang mempertahankan motornya sempat terseret sejauh belasan meter hingga menderita luka di kaki dan tangan. Babila Seto melaporkan dari Bandar Lampung. Fitur canggih yang dipasangkan di kendaraan rupanya tidak menjamin sepenuhnya aman dari pencurian. Hal tersebut terbukti dari kasus hilangnya sepeda motor milik salah satu pegawai rumah sakit di Menggala, Tulang Bawang pada Senin sore. Motor korban yang telah memiliki fitur kunci keyless dan alarm raib digasak pencuri. Kelalaian korban juga memarkirkan kendaraannya saat bekerja tidak di tempat parkir rumah sakit, melainkan dititipkan di halaman rumah warga di samping rumah sakit. Pencurian tersebut diketahui korban saat akan pulang kerja. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang. Mereka membawa motor korban dengan cara di-step atau didorong dengan motor tersangka. Ya aku kesini buat pulang, buat ngambil motor. Terus tuh aku biasa mencetnya pakai yang Answer Mi Bag ini loh. Yang Answer ini. Tapi nggak bunyi-bunyi. Nah terus kata temen tuh, mungkin kakak tadi habis minjemin motor ke teman, ditaruh ke rumah sakit. Hari ini nggak ada yang minjem motor aku. Jadi ya tetap di sini. Yang kunci stang. Nah terus di sebelah motorku itu tuh ada motor merah kayak Beat gitu. Nah di sana ada helmku, motornya nggak ada. Aku kesana ke rumah sakit, mungkin dipindahin parkir nggak ada. Terus aku lapor sama parkirnya bilang di mana naroknya? Ya di sini, di mana lagi? Pencurian motor telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Polisi mengimbau warga tidak malas memasang kunci pengaman ganda pada motor saat ditinggalkan di tempat parkir. Bus Hakim melaporkan dari Tulang Bawang.